jumlah follower media sosialnya capai 263.700. Kejadian itu Nais pun menyalahkan diri sendiri. Tiba celetuk keras banget. Nyahu atuh dagus paeh cenah gitu. Nikah dulu Pak Dede. Jangan ya deh ya. Ya kriterianya tuh. Belum. Followersnya punya kesempatan. Silahkan sesuaikan dengan kriteria. Stay the Podcast, Kampus Bersuara, Suara Kampus bersama Kang Uko, dan hari ini ada tamu spesial dari teman-teman mahasiswa kita, Nais Nurjana. Sehat bager? Pabelit jeung kabel ogenya hoyong we suntangan kita tuh. Jadi bedanya pendidikan ahlak yang berhasil. Sehat bager? Alhamdulillah, saularna Bapak. Saya alhamdulillah. Nanti maaf nanti kita nih sedikit campur-campur Sunda ya, karena emang kayaknya udah mendarah daging nih dari Sundanya. Dari pelosok. Kagok gitunya kalau untuk pakai bahasa Sunda teh asa teu afdol teh Nais. Teh Nais sedang libur. Pakai bajunya samaan, couple Iya, sama kita Bapak. samaan. Abis ada acara kan? Acara apa nih? Acara Mubes tadi. Aktif juga di Hima ya? Alhamdulillah, karena kebetulan dari SMP SMA belum pernah ikut organisasi. Oh, di SMP SMA Baru sekarang di STAI. Oke. Nais Nurjana adalah mahasiswa STI Darupala dengan jumlah follower media sosialnya capai 263.700. Luar biasa. Alhamdulillah. Tahu nggak angka 263.700 itu hampir setengahnya dari penduduk di negara Brunei. Brunei itu Nais, penduduknya kurang lebih mencapai 422.000. Ada juga tuh Islandia. Islandia itu kurang lebih sekitar 350.000. Terus Vanuatu. Nah, itu Vanuatu tuh 289.000. Followersnya kamu itu 263.700. Itu udah bisa bikin negara tuh kamu jadi presiden. Dan masih terus bertambah ya, mohon dukungannya semuanya. Sambil promosi juga soalnya Pak. Apa aja sih sosial media yang punya tuh, yang punya temannya? Ada YouTube, kemudian Instagram, TikTok official, Facebook juga ada. Tapi yang paling aktif itu sekarang di YouTube sama TikTok. TikTok punya 2 katanya. Iya, punya pribadi 1, official 1. Ada officialnya ya? Official ada. Yang official bukan dipegang sama Nais tapi HP-nya sama 1 atau 2 itu? tim khusus. Ada tim khusus. HP-nya juga pisah ya? Iya. Bukan 1 HP 2 akun ya? Bukan. Coba inget nggak nih, pengen nanya nih ke Nais. Berapa subscriber yang ada di YouTube? Angka terakhir yang dilihat berapa? Di YouTube tuh terakhir lihat 50 ribuan kayaknya. 50.000. Coba berapa, sebutkan angka pastinya. Betul di angka 50 ribuan itu berapa? 56.000. Sekian, berapa? Sisanya berapa ratusannya? 56.000. 56.400. Kita lihat nanti bakal muncul di sini. Nanti muncul di sini followers Nais itu di YouTube tuh subscribernya 56.300. Oh, Kurang 100. iya. Bisa bertambah lah sebulan 100 ya. Iya pasti. TikTok. Apalagi ini kan udah tayang, nanti nambah lagi. Nambah lagi. Kalau di TikTok berapa? Di TikTok terakhir Yang official lihat dulu lah. Yang official. Yang official tuh 150.000 kayaknya. Ada 150.000 followers. Di kita, Nais tuh nanti muncul di sini tuh. Ada 162.500. Oh, berarti udah nambah lagi karena itu minggu kemarin kayaknya dilihat. Seminggu nambahnya segitu ya. Saya tuh kalau minder Pak, TikTok saya masih 20 follower. Ini kok bisa? Itu pun keluarga semua. Keluarga Pak. Semuanya disuruh follow. Nggak ngerti gimana gitu caranya orang bisa tertarik gitu. Kalau yang TikTok sendiri berapa? Yang TikTok sendiri itu sedikit sih, cuma untuk konsumsi pribadi aja. Kontennya juga yang hiburan-hiburan doang gitu. Berapa? Pribadi ada 1.000 mungkin. 1.000? TikTok yang sendiri aja tuh 1.200. Itu sama dengan kenaikan harga Pertamax bulan ini. Ada juga nih di
tuh, di IG. Nice tuh nyampe 13.000. Bapak ya di IG cuma di bawah 2.000. Oh sekarang udah 13.000 ya? Yang apa yang itu nggak sadar ya? Kemarin baru lihat tuh tanggal 8 lihat 12,9 ribu. Tapi kan kamu punya beberapa IG sebetulnya ya? Kok bisa? Dua sama. Dua ya? Dua. Yang ada IG yang official gitu, ada IG yang Official, gitu. ada second akun. Kalau anak sekarang kan gitu, kalau mau stalking kan pakai second akun. Ya enggak. Betul. Ngerti, saya ngerti. Pantesan dicek tuh kenapa nggak pernah ini. Oh pakai yang second akun Second itu. akun. Baru, kayaknya kita memang ketinggalan zaman. Baru kita punya satu Pak. Itu namanya trik Pak. Trik Pak ya. Trik, biar gak ketahuan. Tapi memang kita tahu nih punya apa namanya punya 2 gitu kayaknya nih, punya 3 gitu karena perasaan udah di follow gitu. Tapi kenapa masih biasanya apa ya? FYP gitu ya, akun-akun itu FYP kita minta kalau bisa di follow lagi seolah-olah gitu di algoritmanya. Oh kayaknya punya 2, punya 3 gitu. Oh memang tujuannya itu ya? Buat Iya. stalking. Siapa sih yang di stalkingin? Siapa yang paling sering? Hah? Yang paling sering di stalkingin? Rahasia. Rahasia. Gak boleh di sini. Gak boleh di sini. Calon kah atau orang sekitar kah atau atau sesuatu yang bersifat politik? Jadi kalau stalking mah jarang, cuma di akun kedua seringnya tuh post-post hal yang random kayak kalau di akun pertama kan kayak lagi acara di postnya, terus foto-fotonya juga yang resmi-resmi gitu. Kalau di akun second itu kayak sehari-hari sama teman-teman. Oke. Gitu banyaknya. Memang akun bayangan ya gitu ya, kita bebas-bebas saja. Bapak nih pengen tahu gini loh, Nais itu katanya tuh dai cilik. Merasa masih dai cilik nggak sih? Udah segede gini, udah semester berapa sih? Semester 5 sekarang. Semester 5. Tapi orang tuh masih bilang kadang Masih dai dai cilik cilik. gitu. Merasa masih ada yang bilang dai cilik nggak sih? Iya, bahkan sampai sekarang masih ada yang nganggapnya masih SMP. Kenapa Nais ini teh. baby face gitu atau apa? Kayaknya dari badan sih Badan kecil. kecil ya. Kan emang dari dulu kan segini-gini aja gitu badan. Segini Atau aja. orang lain bertumbuh ke atas, ke pinggir, ini stuck aja gitu. Bertemunya di follower. Kok bisa sih jadi seorang dai? Mulai dari mana ya nanyanya? Mulai dari kapan seorang Nais mulai sadar nih? Kayaknya bakat saya di dakwah gitu. Dari kapan? Dari SD kali ya. SD. Cuma kalau suka naik panggung itu dari usia 5 tahun. Suka naik panggung. Ini Bapak juga dari usia 4 tahun tuh udah naik panggung. Cuma kok korondangannya gue ndak ente dakwah gitu. Kelas apa? 5 tahun udah naik panggung. 5 tahun suka naik panggung karena kan emang di rumah ada pesantren, lingkungannya santri, sering ada acara-acara gitu kayak tabligh akbar, muludan, rojaban kayak gitu. Nah suka ikut ke santri awalnya mah. Diikutkan oleh orang tua ya, diikutkan oleh kakak, ayo tampil gitu. Iya diberani gitu. ya. Nah mulai dakwah itu dari SD kelas 1. Sudah dikader gitu atau gimana perasaannya? Emang kesukaan sendiri atau ada orang yang menjerumuskan ke dunia dakwah tuh? Pertama dijerumuskan sama kakak-kakak, terus sama ayah juga. Karena kebetulan ayah juga berkecimpung di dunia dakwah. Oh bapak juga? Ya. Ayah. Kalau Alhamdulillah. bapak bilangnya apa sih? Ayah atau bapak? Apa? Apa ya? Kalau apa sendiri emang mubalik gitu? Iya, mubalik. Asli. Asli. Kata-katanya kan sehari-hari ada di apa? Di Arab gitu ya. Tapi sebelum itu mubalik gitu. Mubalik. Karena emang di Arab itu setahun cuma 2 kali, Pak. Oh, jadi bukan sehari-hari di Iya. sana ya. Apa di Arab Mutawif ya? Iya, mutawi. Yang pembimbing umroh haji gitu ya. Oh, apa juga mubalik Mubalik. tuh. Kakak-kakak juga 3 bersaudara ya? 4, semuanya 4. Bungsu 1. Oh, ada bungsu. Iya. Saya tahunya cuma 3 Cowok. saya. Yang satu tuh siapa? Ayusu. Ayusu. 2 Teh Ai, Teh Ai. 3 Nais, 1 ada namanya Taufik. Oh, 2 putra, 2 Ya. putri. Usia berapa tahun si bungsu? Kelas kalau sekolah kelas 3 sekarang. 3 SMA. Hah? SMA, Pak. Masa? SMA. Asli? Asli. 3 SMA? 3 SMA-nya di mana? Kok Sekarang tadi bilang kalau sekolah kok bilangnya iya, kalau soalnya milih pesantren aja.
Di mana? Maunya pesantren di Perlas Al-Musri, cabang Al-Musri. Gitu. Kirain teh tadi sempet nyangka yang suka di post beberapa yang anak kecil itu yang bungsu, bukan yang 3 SMA. Bukan. Betul-betul ngeblank tuh. Itu baru- ponakan kan? Ponakan ya? Ya. Si Haji Yusuf ya? Ya. Juga dakwah. Iya, suka. Teteh Teteh suka. Teh siapa? Teh Ainaya ya? Teh Iya. Ainaya, Teh. Jadi dulu itu yang suka kemana-mana, ini yang duaan, Yang apa? yang Ayusuf sama Teh Ai. Yang suka ceramah. Ya, yang suka diundang ke sana ke sini. Nah, makin dewasa, udah terjun ke ngajar di pesantren, di sekolah, mulai sibuk. Jadi Nais yang maju gitu. Yang 2 mundur. Tapi masih nggak sih? Yang dua masih nerima apa ya? Nerima undang Undangan Nais gitu. Masih ya? masih cuma jarang banget. Kalah saing ya? Gini. Di sekarang bulan Safar tuh. Ya. Udah minggu awal bulan Safar. Bulan Maulid masih 1 bulan lagi. Udah penuh panggungnya ya? Alhamdulillah. Ingat nggak sih udah berapa panggung yang masuk untuk bulan Maulid aja gitu? Bulan Maulid itu udah hampir semuanya keisi. Bahkan September dari tanggal 3 itu udah ada. Dari September tanggal Dari 3? September sampai Oktober awal itu udah. Kan biasanya orang tuh Maulidan itu di akhir gitu ya, menjelang ke Rabiul Awal, ke Rabiul Akhir. Tapi itu tuh sebetulnya gara-gara kamu kayaknya ya, ngundang kamu tanggal sekian gitu ya. Nggak bisa, ya udah Ya, jadi kalau awal diawalin bisa. aja. Gitu ya? Mm-mm. Luar biasa. Kemarin banget ada yang minta tanggal 26 September. Cuma gak bisa karena udah ada jadwal. Ya udah digeser aja ke awal September, katanya gak apa-apa. Mau demi kamu sesuatu. Karena udah diumumin katanya ke jamaah, ke panitia udah dibicarain Ini gitu. Nais, Ternyata gak bisa di tanggal itu. Jadi dipajuin banget. Terus Nais ingat nggak? Nais juga pernah nolak bapak? Hah? Bapak, saya tuh pernah ngundang Nais, nggak bisa pak, udah penuh jadwalnya. Nepuk jidat. Kadang berpikir gini, aku nolak ke bapak gitu nya. Dah ayo penuh jadwal ya kumadi gitu nya. Luar biasa ya. Jadi udah penuh ya? Iya, bahkan sampai ada yang maksa banget. Atuh batalin yang itu katanya. Yang ini aja mau ditambahin ininya gitu-gitu. Berani Iya, sampai gitu Pak, asli. Diambil nggak tuh? Enggak, karena kan komitmen yang lebih dulu itu yang diambil. Bukan bisnis dakwah Maya. Iya. Jadi ini yang kadang-kadang persepsi di para mubalik salah tuh mikirnya bisnis gitu ya. Mungkin ada oknum-oknum gitu ya, nauzubillah gitu ya. Tapi kalau untuk Nais pakai tarif nggak sih? Enggak sih. Enggak. Enggak narif harus segini enggak. Karena tadi bukan bisnis prinsipnya Iya. ya. Panggilan memang tugas ya, kalau dikasih ya diterima, kalau enggak ya piraku kan gitu ya. Jauh-jauh. Tapi boleh nanya nih gini, pernah nggak ada yang nggak ngasih gitu, pernah nggak? Ada yang enggak ngasih. Sama sekali pernah nggak? Belum sih, belum pernah. sih. Enggak pernah ada yang ngasih mah. Ada yang enggak ngasih mah. Bocoran dong, tahun 2023 2024 yang paling kecil ngasih berapa buat bisyarahnya? Yang paling kecil, dulu tuh pernah ada kesalahan teknis kayaknya. Diundang ke suatu acara besar Boleh disebutin tempatnya di mana? Daerah mana? di daerah deket Kota Baru lah. Kota Baru Parayangan. Iya. Padalarang. Ya, kota kan itu Pak. Oh ya. Iya. Acara besar, terus ketika pulang, ya seperti biasa dikasih. Ketika dibuka itu isinya 200.000. 200.000. Udah acara besar. ya? Iya, acara Sebesar besar. apa sih, kayaknya jumlahnya gede, banyak gitu maksudnya? Banyak. Acaranya tuh waktu itu teh gak tahu 7 bulanan, gak tahu apa, cuma disatuin sama kampanye. Oh iya. Ya, Paham. Pas dibuka 200.000. Iya, 200.000. Gimana? Konfirmasi nggak? Ternyata salah, kata panitianya salah ngasihin. Siapa yang konfirmasi duluan? Tim Nari Nais atau apa? Mereka? Tim dari Nais. Laut. Oh, kayaknya ini jatah apa namanya? MC gitu ya. Iya gitu. Karena takutnya emang beneran salah. Kalau beneran segitu ya gak apa-apa gitu. Kalau beneran salah. Bener nih nggak apa-apa. Ya, kalau salah, ya. Akhirnya berapa?
Akhirnya ditransfer 2,5. Alhamdulillah. Kayaknya Cuma ya itu ngakak aja sih, jadi lucu gitu, hal lucu. Momen ditanya sebetulnya agak malu juga sebetulnya kita Iya, kadang-kadang iya. konfirmasi. Bapak Git pernah gitu soalnya gitu ya. Ditanya malu gitu, ditanya butuh gitu. Tapi memang kalau tadi ya prinsipnya kita tuh kalau memang udah punyanya segitu nggak apa-apa gitu. Takutnya Iya. memang ada miss gitu dan lain-lain nggak enak juga kan gitu kalau nggak dibetulin. Kayak yang paling gede boleh dong bocoran? Yang paling gede nih di tahun 2023 2024. 2023 2024 nggak apa-apa emang. Boleh. Nggak. Kan yang pernah ya artinya kan kok dari rentang terkecil ya kayak yang rentang terkecil tuh. Terkecil. Jadi kan tadi mah salah ngasih ya berapa? Salah. Rentang terkecil 500.000. 500 ya. Pernah. Dan Pernah. itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena memang nggak pakai tarif dan nggak ada perjanjian kan dari Nggak, awal. enggak. Bisa kayak semampunya aja. Bisa kayak kalau yang paling gede berapa? Yang paling gede di tahun ini nyampe 7. 7 juta. 7 juta Pak Elmi. Luar biasa. Jadi Karena itu jaraknya juga yang jauh gitu. kemana tuh? Dari Brebes waktu itu. Oh iya, Brebes. memang buat transport, buat Iya. mobil, buat tol, Iya. buat tim makan ya kayak. Memang tadi ya kita nggak pernah berapa sih gitu ya dan lain-lain. Tapi yang penting sesuai aja kedengankan kemampuan. Jangan Iya. yang nggak mampu terus sampai puntennya apa tuh istilah Sundanya Pak? Anjukna hutang gitu. Tapi anjukna hutang itu ulahnya semampu nawe gitu. Tapi kalau mampu ya jangan pura-pura nggak mampu kan gitu. Iya. Sok ya sing gede. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang sebaliknya, Pak. Sebaliknya gimana? Jadi orangnya orang berada banget lah, kelihatan acaranya besar, tapi iya gitu. Bapak ngerti? Oh pernah? Pernah. Jadi Jadi agak kaget, agak shock gitu Iya. ya. Itu sifat Acaranya manusiawinya ada ya. mewah, Karena kadang nih masyarakat ngelihat mubalik gini seperti maaf gitu. Kadang melihatnya sempurna gitu teh Nais. Kayaknya teh punten seperti malaikat gitu. Padahal kita manusia biasa yang ya kalau dikasih teh suka ada apa ya? Ada bayangan gitu, Iya. ada effort ingin segera membuka, ingin tahu berapa. Terus kalau ngelihat panggung segede itu kita kebayang pas iya gitu. Dari Tapi ternyata visualnya juga wow, udah ini nih. berapa gitu. dong pas itu? Waktu itu pernah acara besar, segala ada, terus tamu undangan yang ibu bapak sosialita, tahu kan Pak, kayak gitu undangannya, ngasihnya gitu. Kaget ya. Iya. Tapi pernah juga di sebaliknya tadi, yang kayaknya nih acaranya kecil. Iya, biasa aja. Pernah di Garut waktu itu, buat sampai ke lokasinya itu pelosok banget, jalanan masih setapak, dijemput pakai motor, rumahnya panggung, tapi ngasihnya besar. Luar biasa. Jadi Alhamdulillah. kebesaran hati ya, Iya. kebesaran hati. Ya untuk kita juga kan itu proses belajar. Itu indahnya menganggap bahwa meyakini bahwa dakwah tuh ya tugas kita ya, tugas sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah. Ya kalau ada yang ngasih kita terima, kalau enggak ya piraku kan gitu. Karena mereka sudah mengundang kita kan gitu. Tapi kalau di rumah mah kan kita juga dakwah nggak ada masalah. Iya. Ya. Oh ya. Tapi kan sebelum Nais jadi sebesar ini ya, jadi Mubalik kondang, saingannya udah disejajarin sama Teh Hajah. Ya, sudah sejajar sama siapa tuh yang sekarang udah di TV itu? Siapa tuh yang di Trans TV atau apa? Yang dari Jawa tuh? Ning siapa? Ning Kau lupa ya? Coba dibantu Pak Deden yang lagi viral tuh Ning siapa? Umi Laila. Umi Laila. Oh iya. Itu jadi di Bandung Barat ya, di Bandung Barat untuk orang-orang yang tahu dunia mubalik itu, mereka tuh udah sejajarin Nais itu loh sama Teh Hajah, Teh Ning Laila, terus banyak lah Teh Ustadzah Mumpuni gitu, iya. terus yang dari Karawang juga karena sudah setenar itu. Tapi kan sebelum itu tuh Nais dari SD gitu ya sampai merangkak gitu sampai tertatih-tatih itu dimulai dari hal-hal kecil kan, ikut lomba-lomba dulu kan. Iya, betul. Lomba dari SD tuh juara apa aja sih boleh tahu nggak? Dari SD juara, dulu waktu SD pertama kali ikut lomba itu kelas 3. Kelas 3 udah ikut lomba? Kelas 3 SD. Lomba apa kelas 3 ya? Kita mah dulu lomba naon kelas 3 teh. Kelas 3 lomba udah kelas 3 udah ikut lomba dakwah. Lomba dakwah kelas 3 SD.
pertama kecamatan gitu kan. Cuma baru di kecamatan, belum ke kabupaten. Mewakili sekolah nggak sih? Mewakili sekolah. Mewakili sekolah. Iya. Tapi juara nggak? Waktu kelas 3 enggak. Enggak. Ya? Enggak. Siapa juga yang bisa juara di kelas 3 dong, Neng? Ya, tapi mentalnya tuh udah menekatnya banget. Yang luar biasa. Terus? Terus kelas 4, kelas 5 baru masuk tembus ke provinsi. Di kelas 5 Kelas udah tembus 5. provinsi? Di Iya. SD? Pentas PAI itu ya? Iya, pentas PAI. Pentas PAI. Juara nggak sih? Di provinsi? Juara 2 gitu. Juara 2 di kelas juara 5 2. SD. Iya. Kelas 6? Kelas 6 lomba lagi masuk ke provinsi tapi nggak dapat. Nggak dapet, pernah nggak dapet. Di SMP? SMP. Nah, mulai dari SMP mulai itu banyak. Jadi Oh ya, mulai gini, mulai banyak keluarnya juga di waktu SMP gitu. dari SMP. Itu kebetulan nggak sih? Apa memang kayaknya momentumnya begitu aja ya? Momentumnya. Momentum kayaknya. ya. Ibu almarhum ya, Iya. pernah ngobrol waktu sama bapak. Ayeuna teh aneh bapak gitu kata ibu teh. Kumaha gitu ibu? Nah anu ka bumi teh hoyong kunais wae can alim kuratana ada gitu ya. Si abah itu sih. Kita teh. Enggak. Ih nais ngerebut alas teh ngerebut alas aja. Enggak, lebih ke ngedukung aja sih. Support aja ya. Terus kadang kalau Nais gak bisa, badal sama kakak-kakak. Kalau badal gitu teh maksudnya ada yang undang Nais nih. Iya. Terus Naisnya bener-bener nggak bisa, Gak bisa, terus sakit. dibadalin. Iya. Pernah waktu itu Oh sampai udah dijadwalin ini. mah. udah dijadwalin. Mm-mm. Udah dijadwalin, udah dari lama ngundangnya. Terus pas hari H Nais drop, sakit sampai dirawat, diinfus segala macem. Terus konfirmasi ke panitia, ya udah ini aja sama apa jangan gitu, sama apa atau sama Yusuf gitu dibadalin. Menerima. Iya. Tapi Mau kebagian gimana lagi, 20, kan? 25% amplopnya ke Nice-nya. Terus sedrop di SMP ya, di SMP. Ya, SMP mulai banyak tuh sering pulang dari Kobong. Mulai bangornya. Asli pas seminggu bisa sampai 3 kali pulang dari Kobong. Tapi diizinin. Diizinin karena tahu kan ada ini. Memang bukan main kan, Iya. memang tugas ya. Di SMP ikut ekskul dakwah ya, bareng-bareng Ekskul dakwah. sama kamu kok di ekskul dakwah sampai di SMA. Tapi katanya SMA miskin prestasi loh, Nais itu. Jadi tim kami coba nyari data di SMA tuh prestasi apa gitu yang didapat di studi dakwah waktu SMA. SMA tuh gak pernah ikut lomba. Kok bisa SMA. sih? Apa sih kenapa nggak ikut lomba? Pertama karena yang megang apa tuh eskul dakwahnya gak ikut eskul dakwah. Nggak ikut ekskul dakwah. Ya? Karena katanya kurang aktif eskul dakwah di SMA mah. Terus yang kedua waktu itu kan tahun 2019 masuk Covid SMA. nggak sih? Iya, Covid, Pak. Pas Covid banget itu. Iya. Kelas 1 SMA tuh 2019. 2020 kan udah mulai Covid tuh, sering di rumah. Oh iya. Gak ada acara. Ada lomba pun 1 kali ikutan yang waktu Basnas itu pun online. Dan Lomba. tapi di juara ya. Iya. Juara 1 kan? Juara ya? 1. Oh, itu online. Iya. Jadi di masa SMA mah cuma dapat trofi 1 Iya, aja. cuma itu aja. Kalau sekarang nih, udah pas kuliah ikutan lomba lagi belum? Belum sama. Ada yang banyak nanya nih. Kenapa nggak ikut aksi Indosiar sih gitu? Padahal udah sekali bernaik sudah pernah nyoba. Udah pernah Udah nyoba. pernah nyoba. Tapi nggak lulus berarti ya? Kok bisa? Udah 2 kali nyoba. 2 kali? 2 kali. Yang pertama lolos sampai tahap kedua. Kalau yang kedua nggak lolos, belum lolos. Belum lolos ya. Masih ada ada harapan nggak? Atau masih bercita-cita nggak untuk sampai ke sana atau udah merasa udahlah saya memang udah dengan tanpa itu aja juga udah gitu. Masih ada mau gitu. Karena dulu mama pernah cerita. Jadi gini ceritanya. Dulu mama tuh tidur, terus pagi-pagi bangun langsung heboh sendiri gitu. Nais mama mimpi katanya gitu. Mimpi apa kata Nais? Mimpi sampai di aslinya tuh jatuh dari kasur saking senengnya di Murat mimpi. gitu? Iya. Iya. Mimpinya tuh Nais juara 1 aksi katanya di Indosiar. Terus mama saking senengnya loncat-loncat gitu.
Jadi aslinya sampai jatuh dari kasur dan itu semangat banget mama Di tahun berapa? nyeritainnya. Lupa sih tahun berapa tapi pas Nais masih SMP kayaknya. Harus diwujudin dong ya. Iya, amin insyaallah. Bisa lah bantu insyaallah. Ya. Karena emang harus dicoba emang ya. Iya. Jadi bukan soal tadi juara atau soal maaf ya masuk TV gitu ya. Karena tanpa itu pun untuk Nais barangkali sekarang jadwal udah sangat padat banget gitu maksudnya. Iya. Tapi ada motivasi lebih gitu buat mama. Bapak tadi teteh, nanti yang si bungsu. Kalau yang si bungsu tuh siapa tadi? Taufik. Taufik namanya. tuh ceramah juga nggak? Agak beda sih. Kayaknya Dia mah enggak. pemalu banget soalnya. Pernah waktu itu sekali ikut tampil di rumah, acara di lingkungan sendiri, ikut tampil dakwah. Tapi malah ini apa ya namanya gugup banget sampai gitu? iya gemper Ngeblank. sampai nangis di panggung. Asli. Asli. Saking pemalunya, Pak. Jadi dari 4 bersaudara yang 3 tuh di dakwah Iya. gitu ya. Ya yang satu masih belum kelihatan Ya, gitu. belum masih mencari Masih kayaknya. mencari ya. Mama tuh yang belum ceritain tadi baru kayak itu. Nah, kan di tahun berapa ya? Mama tuh sudah nggak ada Nais ya. Di tahun berapa? Di tahun 2019. 2000 pas Covid ya. Desember akhir 2019 Jadi akhir. Covidnya tuh sudah ada, cuma belum ini. Tapi karena Covid nggak sih? Enggak. Enggak. Terus ya memang boleh nih nanya ya. Katanya gini, mama tuh sakit kan gitu ya. Tapi sakitnya tuh apa sih gara-gara kurang tidur atau kurang istirahat gitu. Terus tembus deh ke Nais katanya. Nah itu nganter Nais ceramah. Iya. Betul nggak sih ada obrolan gitu sempat ada obrolan gitu? Betul. Dari mana sih siapa yang ngembusin? Waktu itu tiba-tiba rame aja kayak gitu. Karena bahkan di rumah sakit pun ketika kejadian itu Nais pun menyalahkan diri sendiri. Tanpa dari orang lain ngomong. Iya, tanpa dari orang lain. Nais juga merasa bahwa Iya. kayaknya ini gara-gara Nais gitu. Iya gitu. Sakit apa mama tuh? Waktu itu tiba-tiba drop sama keluhannya tuh sakit kepala. Padahal sebelumnya nggak ada riwayat sakit itu. Sebelumnya biasa sakit kepala kalau darah tinggi. Cuma masih bisa nahan gitu. Masih nggak separah itu. Tapi ini tiba-tiba langsung drop aja. Dan itu emang pulang nganter Nais. Pulang nganter. Ceramah dari mana sih? Terakhir? Masih ingat? Waktu itu ceramah dari arah Cibenda ke sana yang Dekat terus. dong ya, sebetulnya mah Iya. dekat ya. Justru malah nganter yang dekat. Cuma waktu itu apa namanya? Akses ke lokasinya nggak bisa pakai mobil, jadi pakai motor waktu itu. Oh, kena angin gitu sih mamahnya dijemput. Pulang, terus pulang langsung sakit gitu ya. Iya langsung sakit. Nah, udah itu sakit, terus sempat sehat Pak. Jadi sakitnya dari hari Jumat, pulang nganter ceramah, sakit hari Jumat, terus hari Minggu teh kuat lagi, mau nganter lagi. Oke, Jumat Sabtu sakit, Iya. Minggu sudah mulai sehat lagi, malah mau nganter lagi. Iya nganter lagi. Malam Malam Senin nganter. Masih ikut nganter Iya nganter. ke Masih dekat rumah. masih daerah dekat sekitar. rumah, iya. Terus dropnya pulang ke rumah jam 2-an kurang lebih. Jam 3 kerasa sakit kepala banget. Subuh dibawa ke bidan dulu. Ke bidan, terus gak ada kerasanya di bidan, langsung ke rumah sakit di Cahya Kawaluyaan waktu itu. ya ada yang unik nih Pak. Kita nih sakit kalau di daerah tuh kadang suka ke bidan. Oh, ya, bukan kandungan. Padahal ternyata bidan itu spesialisasi untuk kandungan gitu ya. Tapi memang nggak tahu kenapa sih, nggak tahu siapa yang memulai, dan karena menganggapnya ke bidan bisa berobat gitu ya. Meskipun sebetulnya ya bukan ahlinya lah gitu ya. Tapi ya memang itulah yang terjadi gitu. Mungkin karena tidak ada Iya betul, karena jauh-jauh. Iya jauh kayaknya. akses ke Iya, yang akses. terdekatnya ke bidan.
Tapi kita doakan semoga bidan-bidannya betul-betul apa ya, menguasai itu gitu dan merekomendasikan sesuatu yang terbaik. Atau paling tidak menjadi pertolongan pertama kan bisa juga, betul ya. Ngedrop jam 3 subuh bawa ke bidan nggak ada perbaikan. Langsung ke rumah sakit. Ba'da subuh. Enggak, itu udah siang. Nais nganter nggak sih atau udah drop capek sendiri malah Nais juga? Waktu itu hari Senin, Nais tuh jadwal ujian di SMA. Kata mama pas mau berangkat ke bidan tuh, Nais mah sekolah aja dianterin, subuh-subuh berangkat. Subhanallah ya. Gitu. Jadi sekolah tuh kita mah. Sekolah. Oke, jadi mama ke rumah sakit. Ke rumah sakit hari Senin sore paling. Senin sore di rumah sakit, terus Selasa baru ada yang ngejemput Nais. Selasa ya? Selasa, jadi Nais di Kobong. Oke, jadi maaf ya, dalam tanda kutip seolah kayaknya nggak peduli dari Senin nggak pernah, karena memang amanat mama sendiri sebetulnya. Nais mah gitu. ke Kobong aja, cenah gitu. Kobong aja. Tapi galau nggak sih waktu di Kobong gitu? Galau, kepikiran banget. Sampai mimpi. Iya tuh, karena kalau nggak diceritain apa ya, kalau nggak berlatar dari amanat, ini kayaknya nggak peduli banget gitu. Kan gitu ya, awalnya kayaknya nggak peduli banget. Tapi kan memang amanat mama udah kesana aja. Orang tua tuh kayaknya selalu gitu. Jadi kalau makan udah makan aja kamu, padahal orang tua belum gitu ya. Gitu. Selalu mendahulukan kita. Jadi Selasa baru dijemput. Ujian terus juga belum selesai kan? Masih ada hari Rabu. Iya masih. Ujian nasional atau bukan sih? Ujian sekolah biasa. UAS kalau UAS ya? UAS. Oke. Jadi langsung dijemput ke rumah atau ke rumah saya? Ke rumah sakit. Nah di rumah sakit tuh udah masuk ICU. Ternyata pas hari Selasa itu sempat sadar biasa ngobrol. Tapi udah ngelantur katanya ngobrolnya tuh. Terus mau ke air. Nah di air tuh jatuh katanya. Dari jatuh itu gak inget. Bentar. Jatuh ke air emang nggak apa ya nama? Nggak dipapah gitu? Dipapah, cuma nggak kuat. Iya, cuma nggak tahu gimana posisinya, kepleset aja jatuh. Tapi jatuhnya juga nggak yang gimana, cuma blek gitu iya, ya. gitu. Okay. Langsung nggak sadar. Tapi makin parah, makin drop. Makin parah. Jadi nafas pun pakai selang. Di ICU udah gak keluar dari ICU. Jadi Nais sendiri ngobrol terakhir sama mama adalah dengar kalimat itu tadi. Iya. Pas hari Senin subuh sekolah. Nais masuk ke sekolah diantarkan gitu. Mama iya sareng. Bapak tuh punya kenangan sama si mama tuh, kalau ketemu bapak suka ngasih uang tuh sampai, maaf ya kalau dari segi nilai sebetulnya nggak seberapa gitu. Cuma gitu ya, Masya Allah. Ini soalnya, terus maaf nih, beberapa kali salaman sama si mama, bapak yang hendak apa ya suntangan gitu, tapi malah mama Naik pernah lihat nggak sih mama salaman sama bapak? Enggak pernah. Malah mama yang udah beberapa kali mencoba ingin suntangan ke bapak gitu. Itu sampai ngedeg-deg, dan ini pernah bapak ceritakan juga ke beberapa orang yang sampai ketakjuban bapak, dan bapak tahu gitu siapa sih mama tuh. Istri kiai gitu, saking takzimnya kayaknya kesana gitu. Itu luar biasa gitu ya Allah ya. Tapi kan memang kita nggak pernah tahu gitu ya. Iya. Jadi nggak ngobrol lagi. Cuma di rumah sakit pernah nyebut Nais. Pas hari Selasa, Nais mana tos siap teh acan. Maksud tos siap teh acan itu teh gak tahu pikiran mamahnya mau Nais ada acara gitu, makanya nanya udah siap atau belum, gak tahu tos siap teh acan ditinggalin gitu. Subhanallah ya. Gitu. Berasa banget ya kalau diceritain. Berasa banget. Di hari apa mama? Selasa hari sore? Rabu duhur. Nais ada. Itu berarti Rabu duhur tuh sekolah dulu dong, ujian dulu. Atau iya. udah enggak sekolah? Ujian dulu. Karena ujian itu kalau gak salah pakai laptop waktu itu serentak, jadi kalau mau susulan tuh susah katanya. Terus kata keluarga ya udah Nais diantarin dulu ujian, nanti beres ujian pulangnya ke sini lagi gitu. Iya, jadi cepat ke rumah sakit, mama masih ada. Pas ke rumah sakit kan langsung sebelum duhur jam 10-an langsung dicepetin, Nais teh beres, dijemput ke rumah sakit lagi. Pas nyampe rumah sakit, ayo cepet cina gitu ke ruangan. Ternyata di ruangan udah pada ngumpul semua keluarga. Semua ada sih. Semua bapak. udah di riung.
Sudah nggak bisa dialog gitu. Udah gak bisa. Siapa yang mentalkin? Apa Ya? apa Sampai sadar semua mama mengembuskan untuk terakhir kalinya melihat gitu. Tapi mama gak sadar lagi sampai mengembuskan napas terakhirnya. Kita Jadi, coba benar-benar gak perhatiin sempat ini sadar aja. lagi. Nggak sempat sadar lagi. Gak sempat sadar lagi dari masuk ICU udah gak sempat Ya sadar. dari jatuh itu tadi. Iya. Dari jatuh itu udah. Jadi ditalkin pun sebetulnya sudah nggak ngikutin Iya. gitu ya. Kecuali kita ngelihat apa sih? Osiloskop. Apa? Osiloskop ya. Osiloskop itu ya yang detak jantung itu. Detak Ya. jantung. Cuma ini aja ada nangis, Ya berlinang. ada berlinang sama keringetan, kening. Itu ada hadisnya loh. Gitu ya, Iya. ada hadisnya. Kalau Helmi, jadi ada satu hadis Rasulullah SAW bilang begini. Salah satu ciri daripada wafatnya yang husnul khotimah adalah 2. Bisa saja 3 sebetulnya, tapi yang populer tuh berkeringatlah keningnya, kemudian membesarlah lubang hidungnya dan menoleh ke sebelah kanan. Entak nomor waktu dikakatuh-katuhkeun we. Dan yang husnul khotimah gitu ya. Udah betul gitu. Tapi dah kekeh gitu ya. Yang luar biasa ya, memang ya Bapak termasuk orang yang kehilangan gitu ya. Padahal bukan siapa-siapa gitu ya, hanya beberapa kali hanya ya, susah sih ceritanya. Siapa yang waktu itu pulang dari Arab Bapak ya kayaknya apa pulang Iya, dari Arab. Apa. Waktu ceramah ke kampung Bapak tuh kan ngasih sesuatu mama tuh. Kok jadi yang diundang ini kan gitu. Ya itu kebaikan mama luar biasa. Karena emang kalau di rumah Nais lagi pulang dari Kobong pasti nanyain gimana latihan sama Pak Komar gitu-gitu. Terus kalau apa pulang dari umroh atau haji pasti ini buat Pak Komar tar kasihin gitu-gitu. Karena mama excited banget dengan dakwah kamu, Iya. kebetulan bapak pelatihnya aja gitu ya, dan kayaknya cocok gitu waktu itu. So, kayak memang kerasa banget. Tahu nggak? Kamu tuh katanya pengen SMA kemana gitu asalnya ya? Iya. Atau kuliah kemana gitu? SMA kayaknya ya. SMA ya. Nggak rencana lanjut kan? Nggak rencana lanjut di ya? Darul Falah. Terus iya. ngobrol ke mama nggak? Ngobrol. Terus gimana? Mama cuma diem aja karena mungkin mau nyuruh gini takut gak enak ke Naisnya. Tapi mama jadi bilangnya ke Ua, ke kakaknya. Jadi diomongin Nais sama Ua sama apa juga. Tahu nggak apa yang dilakukan mama? Itu mama telepon bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, Nais teh tos beres, mohon ibu dulu aja mana. Badai tuh maros, dupi Nais SMA anak kedah kamana? Kemana? Kenapa jadi nanya ke saya gitu? Tiba bapak tuh nanya, jadi nanya ke Abi gitu. Ibu, telangkung saya nak kemana we? Mohon da Ari Nais mah hoyongna itu disebut gitu ya, keluar ke beberapa tempat disebutin oleh mama. Oh, mohon saya. Tapi ibu mah saleresna hoyong naros ka bapak. Nah, kumaha gitu. Nais mah kumaha bapak we? Gitu. Itu apa ya? Nggak ada saksi cuma karena memang lewat telepon. Jadi Nais itu SMA kemana? Ya udah kumaha bapak we gitu pada saat itu. Bener nih Bu gitu kayak gitu. Ya bapak waktu itu bukan harus ke sini dan harus ke sana, cuma menjelaskan apa namanya ya, menjelaskan ya kalau ke sini positifnya begini, kalau ke sana positifnya begini, dan jelaskan semua. Oke. Rupiah nama siapa gedo sareng ibu gitu. Itu nggak tahu, Nais tahu nggak cerita itu? Enggak. Sama sekali. Baru tahu. Jadi jadi salah satu apa ya? Ya barangkali momen terbesarnya adalah orang tuamu menitipkan juga ada tanggung jawab ke bapak gitu. Tapi bapaknya sok selalu menyadari ya saya orang lain juga ya hanya bertemu sama kamu di bidang dakwah harus membatasi diri. Mata karena stalking Nais gitu bisa pajarkan perhatian gitu. Makanya hayang ningali story Nais ge ditahan yang adeg-deg gue teh hayang ningali oge gitu. Kecuali teka hajaka klik. Coba aja, pernah nggak bapak lihat story kamu? Nggak pernah kayaknya ya. Sebetulnya pengen juga, tapi karena nggak berani membatasi diri gitu. Karena ya di belakang itu kalau ada si mama mungkin masih ngobrol sampai sekarang. Termasuk ya banyak. Luar biasa. Semoga mama husnul khotimah ya. Amin. Makin bangga. Udah jangan sedih-sedih, memang takutnya sedih gitu Pak. Kita nih bukannya apa-apa gitu. Saya juga karena termasuk orang yang merasa kehilangan dengan si mama.
beres SMA tuh, udah nggak ada yang nentuin lagi tuh Mama. Ya. Kenapa bisa kuliah di Staidap? Awalnya juga sama keluarga ditawarin ke sini yang jauh gitu, ke kampus yang negeri. Mama juga dulu pernah bilang kuliahnya jurusan dakwah aja atau jurusan komunikasi gitu. Itu teh rekomendasi Bapak. Oh iya. Bapak ngomongnya begini, Bu, kalau SMA, kalau tetap minta saran, udah lanjut di sini aja. Gini. Nanti masih bisa saya bimbing. Oke, Ku Abdi masih bisa dibimbing, Bu. Ceritakan, nanti kalau kuliah silahkan ambil di Fakultas Dakwah. Nanti beberapa dosennya saya kenal. Ini waktu itu begitu cerita. Jadi kalau Mama pernah ngomong gitu, oke, itu apa ya? Memang itu kok bisa ya? Istri kiai Pak, istri kiai besar, tapi tawaduknya tuh ya kenapa kamu jadi orang hebat? Karena punya ibunya hebat ya. Jadi ya ibu yang apa ya? Orang tua yang punya jiwa kesatria akan melahirkan seorang kesatria gitu. Jadi jangan nyalahin bangor budak teh. Ngaji diri heula atuh kalau teh bangor teh. Bangor gitu. Oh gitu. Iya gitu ya. Jadi Mama juga pernah ngomong gitu ya. Iya. Ya, Ngomong gitu. Semuanya disampaikan kayaknya ke kamu. Kirain itu emang dari mamahnya aja. Enggak, karena Mama kayaknya Ternyata plot enggak twist. tahu muridnya harus ke sana. Ke Fakultas Dakwah aja. Nanti saya yang rekomendasiin, Bu. Nanti ada beberapa teman dosen saya gini. Nanti jurusan ini sampai kan itu baru Fakultas Dakwah tuh, ada beberapa jurusan. Oke. Terus dari situ udah lulus SMA, jadi pertimbangan kuliah ke yang jauh. istikharah tuh sih kalau seorang nais nih bingung kuliah kamu istikharah tuh. Lebih ke nurut orang tua aja. Jadi yang istikharahnya orang tua aja ya. Kita teh kadang-kadang oh iya tadi seorang mobil itu disangkanya juga malaikat gitu, tapi perspektif padahal kita kayak orang biasa yang kadang puntennya terus bager gitunya kita menyadari baru bisa nyampein aja kan gitu. Tapi mudah-mudahan bisa ngamalin kan gitu. Ikut ke orang tua aja. Jadi kesini keputusan orang tua dong? Enggak juga atau gimana? Kayak dikasih saran tapi sarannya tuh udah di sini gitu. Kayak dikasih saran tapi udah di sini gitu. Soalnya kalau di yang jauh, Nais di sana harus asrama atau enggak ngekos gitu. Terus paling bisa pulang seminggu sekali, Sabtu Minggu. Jadi bisa nerima undangan paling cuma Sabtu sama Minggu doang gitu. Sedangkan ya udah kebayang, udah panjang lah ininya. Kalau di sini kan deket, bisa bolak-balik kayak sekolah di SMP, SMA gitu. Kan kampusnya juga belum sebagus ini dulu ya? Iya. Tapi nggak minder gitu? Enggak. Dulu masih kampus itu, kampus sebelah. Malah sekarang jadi bangga soalnya ada di proses STAI maju gitu. Oh iya, jadi mengalami masa itu ya? Iya, mengalami masa itu. Okay. Senang. Nggak nyesel kuliah di sini? Enggak. Mau rekomendasiin dong buat teman-teman kalau mau kuliah di STAI aja, buat followers Nais nih, boleh nggak? Buat kalian guys followers Nais, kalau yang sekitaran sini jangan pikir panjang lagi daftar ke STAI, soalnya perkembangan sangat pesat, bisa dilihat dari segi bangunan, dari akademik, pokoknya semuanya berjalan beriringan terus berkembang gitu. UKM juga banyak kan, dan Nais termasuk dari UKM Public Speaking yang mentornya Bapak. Jadi kalau kuliah Darul Pala aja Darul Pala STAI. Luar biasa, keren pokoknya mah. Di Staidap kuliahnya, nggak nyesel, bangga. UKM-nya Public Speaking, jurusannya apa? Jurusannya PAI. Siapa kaprodinya sih? Kaprodinya siapa? Kaprodinya Bapak Dr. Komarudin MPD. dan yang jadi hostnya itu dokter ya. Dan dokter yang jadi hostnya kaprodi. Sorry salah. Apa? Sombong amat. Dan sama seorang mubalik, bahkan Nais pun terinspirasi dari Bapak. Tapi kalah jadwal panggungnya. Kalau Nais itu bulan September udah 30 panggung, malah lebih bisa sampai ke Oktober. Saya masih 4 panggung. Kurang apa saya?
Lebih suka muridnya. Iya, kayaknya memang jatahnya keambil gitu. Tapi Kan orang hebat gitu katanya Pak. melahirkan orang hebat. Melahirkan ya? orang hebat. Iya, saya terkadang ingin dilahirkan daripada melahirkan. Luar biasa. Jurusannya PAI ya? PAI. Nyambung gak sih kalau sama dakwah jurusan PAI? Nyambung dong. Nyambung dong ya. Nyambung. Apanya nyambungnya? PAI kan banyak mempelajari tentang cara belajar mengajar yang sesuai dengan syariat gitu. Terus Materi-materi ya ajarnya. materi-materi Menginspirasi ajarnya. ya? Menginspirasi. Metodologinya Ya juga metodologi. Jadi ketika ceramah pun udah belajar nih di kampus metode ini. Nanti pas ketika ceramah bisa dipakai juga Diterapin ya? metode. Ya bisa diterapin. Oke, ada dosen yang selalu selalu seolah-olah dijadikan referensi gitu. Dosen ini kalau nerangin ini nanti kita bawa gitu nggak sih? Ada beberapa nggak? Atau memang nggak sih kalau materi kuliah agak beda gitu? Ada beberapa Ada ya, yang selalu ke bawah-bawah. yang jadi pas ketika di panggung tiba-tiba inget aja kata-kata dosen itu gitu. Lebih ke alam bawah sadar ya. Jadi bukan perencanaan tapi karena memang kita udah Iya. inget ya. Jadi nggak bertabrakan dong ya. Katanya kan ada orang bilang ya kalau mau mau jadi penceramah mah cekap pesantren we gitu, nggak usah kampus. Padahal butuh nggak sih seorang penceramah tuh jadi seorang jadi pelajar di kampus juga gitu? Butuh karena harus balance zaman sekarang harus sekarang kan penceramah-penceramah yang mohon maaf cuma di pesantren aja itu kurang di ini sama masyarakat. Jadi zaman sekarang pendidikan akademiknya juga seimbang harus dipandang juga gitu. Kecuali kalau pesantrennya juga jangan nanggung gitu ya. Iya. Kalau mau bener-bener pesantren aja ya harus bener-bener menguasai gitu. Iya gitu. Jangan akhirnya memutuskan pesantren aja juga nggak kesampaian gitu. 12 pan ilmu itu nggak kekuasai, akhirnya malah kan ini juga salah satu inspirasi Darul Falah berdiri tuh ya katanya adalah karena Pak Kiai Al-Maghfurlah Fangarsaa menyadari betul kata Al-Maghfurlah bahwa perlu diseimbangkan keilmuan akademik dan ini. Nambah pede nggak nanti sih kalau udah ada gelar Ustadzah Nais Nurjana SPD? Nambah pede. Soalnya jadi sekarang juga banyak yang nanya Teh Nais gelarnya apa gitu. Terus jawabnya pakai itu aja SPD Mudore. SPD tuh udah biasa Pak. Ini yang anti mainstream itu Pak. SPD Mudore. Jadi zaman yang akan datang. SPD Mustakbal gitu ya, SPD Mudore. SPD titik M gitu kan. Oh ini apa nih gelar baru Pak? Udah kalau nanya M-nya Mudore gitu. Kayak Bapak gitu kalau datang. Kalau Ustadz boleh nggak pakai haji? Boleh lah, Haji Mudore lah udah dinyatakan. Gitu, haji akan datang. Mau lanjut S2 nanti? Mau. S3? Insya Allah. Mau. Yakin? Yakin kan harus ada keinginan dulu. Nikah dulu. Apa S2 dulu? Nikah dulu Pak Dede. Insya Allah. Mohon doanya. Karena followers ini pasti nunggunya endingnya itu gitu. Seorang Nais ini sama siapa gitu. Calonnya gitu. Nyari sendiri apa dicariin, apa menunggu dicari gitu. Gimana sih? Jadi seorang Nais jadi seorang mubalik kondang, kakaknya mubalik kondang, orang tuanya punya pesantren. Itu penentuan jodohnya gimana sih sebetulnya? Nyari di sosmed nggak sih? Scroll nyari, oh ini ganteng. DM. Gimana sih? Kalau sama keluarga belum ada pembicaraan khusus. Asli. Jangan ya deh ya. Jangan ya deh. Belum. Tapi kayaknya kalau ketemu sama orang yang tepat sesuai kriteria Nais, sesuai kriteria keluarga dan cocok, sepertinya keluarga mendukung aja sih. Kan jangan sepertinya. Kalau ketemu udah ketemu belum? Udah ketemu belum? Belum. Followersnya punya kesempatan. Silahkan sesuaikan dengan kriteria. Seperti apa Pak? Ya kriterianya tuh. Kriteria. Harus berpengalaman,
terus pendidikan minimal apa gitu. Cara itu Pak, cara nyari kerja di negeri Konoha katanya itu syaratnya yang sulit. Hati-hati yang syarat nice juga sulit gitu. Gitu nggak sih? Syaratnya apa aja? Boleh dong spill beberapa lah garis besarnya. Kriteria ya. Kriteria. Kalau dari fisik sih gak ada kriteria khusus harus ini harus itu. Punya kesempatan Pak Deden. Istri kedua. Ya. Jangan ya Dek ya. Jangan jadi istri kedua, jangan ya Dek ya. Terus apa? Kalau dari sikap sih yang penting harus tanggung jawab. Itu mah apa ya? General. Terlalu mau spesifiknya gini. Apakah harus bisa dakwah juga nggak sih calon nice? Bukan harus bisa dakwah juga, tapi minimal ada di dunia yang sama. Jadi suka acara-acara gitu. Mau dakwah, mau yang MC gitu, tukang sound. enggak juga. Ada di acara sama Pak. Supir. Pengisi acara gitu. Iya, pengisi acara juga. Itu tanpa sadar ke branding ke kita gitu ya. Jadi bapaknya dulu gitu. Soalnya biar ntar lucu Pak berangkatnya bareng satu acara. So sweet. Jangan ya deh ya, masa anak ditinggal di rumah ya. Gini itu emang normalnya begitu Pak. Kalau kita ada di satu bidang, kemudian kita memang mencintai bidang ini, kadang kita ingin satu frekuensi. Iya gitu. Hati-hati terjebak loh. Hati-hati terjebak. Bapak juga dulu pernah begitu. Jadi kalau ini gini nyari ini gitu. Tapi nggak semudah itu. Yang satu ya nggak semudah itu. Yang kedua terkadang yang terbaik justru yang berbeda. Terkadang ya tetapi maaf ya ini bukan menggurui ya. Tapi boleh. Tapi nggak harus pendakwah, tapi harus apa tadi? Jadi susah istilahnya. Harus pengisi acara gitu. Enggak juga. Satu frekuensi. Satu frekuensi 95,8. Harus itu satu. Dia harus kuliahan gitu enggak? Kayaknya harus kuliahan ya. Ya nanti resiko juga. Iya. Harus orang pesantren. Bisa ngaji mah tuh mah udah harga mati ya. Orang pesantren harus anaknya kiai. Oh iya, harus anaknya kiai enggak? Karena anak kiai apa ya? Biasanya. Gitu. Sama harus sama apa? Gus. Kalau di Sunan bukan Gus, Pak. Ceng. Harus sama Ceng enggak tuh? Ceng Deden. Nah, di sini ada Ceng Agung, Ceng Helmi. Harus sama yang turunan Ningrat juga enggak sih? Turunan pakai juga. Kalau turunan gitu kayaknya enggak sih, cuma bisa. Ya kalau ada syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting mah orangnya sih ya. Ya, yang penting orang. Yang penting orangnya. Ya semoga mendapatkan segera yang terbaik. Amin. Doa dari 263 followers tuh 60.000 ya, 263.000 followers kalau mengaminkan itu cepat tercapai. Semoga yang terbaik aja buat nice siapapun dia, asal jangan Ceng Agung. Ya, belum jelas itu ya Ceng Agung yang ini belum jelas statusnya, nasabnya masih diperdebatkan, ya keahliannya juga belum tes DNA belum. Ayah, Nais itu katanya juga sebagai mubalik disebut mubalik komplit loh, paket lengkap kalau ngundang Nais itu katanya. Ceramahnya bagus. Boleh dong Assalamualaikum Nais itu gimana sih? Boleh coba dong kalau pakai salam ceramah. Salam ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh beda kan ya. Jadi paket Jainuddin MZ-nya ada gitu ya. Ada paket Qiraatul Qur'annya katanya gitu bisa. Itu kalau ngundang Cep Uko tuh kelemahannya nggak bisa Qiraatul Qur'an Pak. Jadi kalau ngundang Nais itu Jainuddin MZ-nya ada. Qiraatul Qur'annya juga ada. Boleh dong satu bismillah aja lah biar jangan panjang-panjang gitu ya. Tapi pengen yang nada tinggi aku malah biar followers tahu gitu yang bisa. Katanya lagi flu nih Nice-nya. Makanya dikasih ini minuman ini air putih biar sehat. Kirain bakal ada apa yang berwarna gitu. Nah, belum ya proses. Masih episode 2 belum ada itu apa? Masih proses sponsor. Belum ada yang masuk sponsor.
Rek kumaha tuh dan nonton episode hiji kayak sampai 250 genep orang. Sadar nyponsoran anak teh Nais. Tapi mudah-mudahan ini bisa apa ya? Bisa ngedongkrak ya. Nanti bantu promosiin ke followers Nais ya. Ini seru karena obrolannya juga. Iya lupa tuh yang bismillah. Pakai mujawaj katanya. Sebelumnya mohon maaf para suhu yang ahli-ahli Qori. Bismillah aja ya Pak. Bismillah aja lah. Allah, subhanallah, bisa gitu ya? Masya Allah, suaranya kok bisa berubah kan? Bisa. Pasti. Ininya apa ya? Beda tenggorokannya. Ada berapa? Nyanyi juga bisa katanya Bang. Oh kalau udah dasar gitu udah nggak mungkin nggak bisa nyanyi ya. Bisa nyanyi. Suka nyanyi sih kalau seorang Nais sebagai kalau di rumah tuh latihan dakwah isoknya percaya iya gitu. Tapi kalau suka nyanyi kata orang tuh kalau maaf ya di jamban nyanyi gitu nggak atau di kamar nyanyi sendiri ya Di kamar suka bahkan sampai beli sound yang kecil buat karaoke gitu di kamar. Jadi bukan untuk latihan dakwah tapi untuk karaoke. Tolong diingat ini ya. Beli mic yang kecil. Lagu apa yang paling suka? Lagu Dangdut ada yang bisa? Lagu pop, lagu dangdut ada yang bisa? Jadi kalau udah suruh gambusan gitu ya udah pasti bisa lah gitu maksudnya. Tapi kalau lagu dangdut ada yang bisa nggak sih? Ada yang sering dinyanyiin nggak lagu dangdut gitu? Kalau lagu dangdut gitu paling dinyanyiin, dihafal, dipelajari buat bahan ceramah aja sih. Balik deh karena urusan ceramah gitu ya. Ada lagu dangdut apa sih yang paling sering dibawain? Paling kalau di acara nikahan yang pengantin baru gitu. Oh iya yang lagu apa? Itu teh yang pengantin baru teh. Itu mah bukan lagu dangdut, Neng. Lagu pengantin ya? Qasidah, Neng. Ada yang Sundanya juga gitu. Sunda bisa. Lagu pop apa? Lagu pop. Ada enggak? Apa ya? Jarang ya? Malu-malu. Lagu Sunda deh boleh? Lagu Sunda, nyanyiin lagu Sunda dong. Ada nggak bisa? Mi dua cinta. Nggak tahu. Nantilah ini mudah-mudahan di sesi selanjutnya Teh Nais nyanyi Sunda gitu karena followersnya juga pengen dengar kayaknya gitu. Tadi udah sangat takjub sekali. Biasanya gitu Nais untuk seorang penceramah itu menghadapi medan yang beda-beda, menghadapi dari sisi perjalanan gitu ya, dari sisi jarak, dari sisi panggung. Tolong dong di-spill panggung mana yang paling mengesankan dalam tanda kutip, panggung yang paling menjebalkan di mana, yang paling kayaknya ingin kesana lagi, atau jamaahnya paling rame, jamaah yang paling tidak rame gitu, atau banyak hal silakan. Karena kita sama membalik pasti mengalami itu. Banyak panggung yang paling menggempurkan. Kalau di panggung ini saya gempur gitu. Di mana sih boleh di-spill? Yang pertama panggung yang paling gak rame dan gak mau kesana lagi. Ada yang gak mau kesana lagi. Jangan sebutin tempat ya. Jangan ya deh ya. Ada. Tapi ada. Adalah di satu daerah. Nanti disensor lah. Boleh sebutin tempat di sini aja. Tapi nanti disensor. Sensor lah. Itu di disensor loh Pak. Jamaahnya sama ada beberapa oknum sih yang Celetuk gitu. Ngeganggu kita. Iya, pemuda-pemudanya. Sampai Nais turun dari panggung nangis langsung. Kelihatan orang. Nangisnya kelihatan orang gitu, maksudnya tahu jamaah tuh tahu bahwa Nais turun dari panggung nangis. Enggak, pas di mobil. Pas jalan ke mobil kan biasanya abis dari panggung beres masuk lagi ke rumah panitia. Ini mah gak mau langsung ke Ayusuf. Hayu pulang sekarang, ditarik masuk mobil langsung pecah di mobil. Apa sih segimana diganggunya? Maksudnya segimana diganggunya? Diganggunya tiap Nais ini nanya jawabnya nyeleneh. Terus berisik dari awal sampai akhir. Bahkan sampai bilang kan di ceramah waktu itu Nais nyeritain almarhumah mama. Dulu kata Nais tuh
pakai bahasa Sunda ya Pak. Boleh. Kapungkur mah almarhumah mama tuantun gitu ngalangkung payunan pun rama gitu. Terus tiba-tiba celetuk keras banget. Nyaho atuh da geus paeh cenah gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, kayak luar biasa ya. Nah itu 1 jam pun udah gak kuat tapi masih dipaksa-paksain. Itu Masih ngedenger gitu gimana? Diam aja. diam aja. Respon jamaah yang lain? Dan jamaah yang lain pun gak ada yang negur Pak, panitia pada diem semuanya cuek, gak ada yang negur. Oke. Terus pas udah 1 jam kan biasa di akhir Nais nanya gitu ke jamaah kahartos teu, terus tiba-tiba celetuk lagi keras banget. Henteu cenah ai teteh ngomong naon teu kaharti cenah gitu. Dan yakin orangnya tetap orang itu yang ngomong? Iya, banyak kan di segerombolan itu di sariungan eta gitu. Oke, ini jadi masukan nih buat panitia ya. Jadi memang kita sebagai mubalik juga pernah beberapa kali dapet teror kayak gitu. Kayaknya lebih bijak panitia yang turun tangan terus mengamankan aja gitu. Iya. Kalau mereka mau hadir ya simak gitu. Kalau mereka nggak suka ya jangan hadir gitu. Iya, Jangan gitu. ngeganggu. Karena kita juga itu pernah ada satu cerita, saya nggak akan sebutkan, Bapak nggak cerita. Ada seorang kiai yang sampai turun panggung sambil bawa mic. Itu karena diganggu di teror begitu. Iya. Bawa mic diteng-teng turun dari panggung terus dicari. Pakai bahasa loman gitu ya. Sok sabi nu ngomong wani maka dia gitu. Karena memang nggak mudah gitu. Itu sampai nangis ya. Sampai nangis. Itu kalimat yang nyaho udah geus paeh, bayangkan. Untuk kita yang memang menyayangi beliau dan ya oke, nggak bisa ya, luar biasa itu. Dan nggak mau kesana lagi ya. Gak mau ke sana lagi. Dan katanya emang setiap ada acara suka kayak gitu. Bahkan ada seorang mubalik kiai besar sampai turun sama tapi. gitu. Cuma setengah jam kalau gak salah katanya. Emang sebetulnya mereka tuh bercanda gitu niatnya. Cuma kadarnya itu berlebihan. Iya. Karena disamakan dengan forum muhadoroh yang ada di apa namanya? Di Kobong gitu ya, kita juga mengalami itu. Tapi kadang-kadang kalau untuk tamu kan jangan gitu ya, seperti yang ngetes mental dan lain-lain. Apalagi Nais perempuan gitu. Nais perempuan. Nggak mau kesana lagi. Enggak. Di dua kali lipatkan amplopnya. Enggak mau. Soalnya inget sampai sekarang gitu, sakitnya. Panitia minta maaf nggak sih? Panitia minta maaf. 1 orang tapi yang punya rumah. Itu acara Yang nyamperin ke mobil 1 orang. maksudnya acara rumah atau acara masjid gitu? Acara masjid Acara masjid, Iya. tapi yang boga lalakona gitu ya, yang itu. yang Tapi nyamperin kan- itu 1. Ya maaf sih dimaafkan, cuma kan nggak lupa gitu. Iya. Itu yang sulit. Itu Sampai yang, bilang ke Ayusup, udah dari sini mah blacklist aja. Kalau ada jangan di ini lagi. Bapak kayak pernah gitu. Dan itu sulit. Oke. Itu yang paling menyebalkan sampai nggak mau kesana lagi. Berarti kebalikannya nih, kemana nih yang mau justru mau kesana lagi Mau kayaknya gitu. datang. Nggak bosan. Mau datang lagi banyak sih apa? Banyak Pak. Banyak. Yang mana? Gara-gara banyak amplopnya nih, gara-gara banyak jamaahnya. Gara-gara banyak jamaahnya dan jamaahnya pada Asik. aktif. Udah beda ya. Pada asik, iya. Jadi gini, walaupun misalkan datang ke satu acara, terus dikasih amplopnya besar misalkan, tapi jamaahnya tidak aktif, diem aja gitu, ditanya diem, ini gak berinteraksi sama kita. Pas ketika dapat itu pun kayak biasa aja. Beda ya? Beda rasanya, feelnya beda. Jadi ada kepuasan batin Iya. yang kalau kita ini bersatu sama jamaah tuh Iya, ngebangun satu acara yang rame gitu. Kan mereka ingin mubalig yang rame ya, selain menyampaikan tuntunan gitu. Mereka berharap ada sebuah tontonan yang bisa jadi penghibur, ya harus bareng-bareng gitu. Terus kalau nyaut ya nyaut gitu maksudnya Iya, gitu ya. Pernah 2 panggung gak sih semalam? 3 panggung, 4 panggung? Semalam 2 panggung pernah. Pernah atau selalu? Nggak selalu, pernah aja. Pernah. Tapi ngejaga untuk tetap 1 panggung atau bolehlah 2 panggung lagi atau gimana? Biasanya kalau semalam 2 panggung itu yang udah ngundang misal ke Ayusup lewat telepon. Terus ternyata ada yang ngundang juga ke apa datang ke rumah. Ah itu yang sulit ditolak, sudah Iya. nggak mungkin. Udah gak bisa gak bisa ditolak. Kan abi tos ke apa gitu. Iya kan abi tos kasih A gitu. Jadi Terkejar waktunya waktu itu. terkejar dan alhamdulillahnya ditungguin sih sama jamaah. Paling malam ceramah jam berapa?
Paling malam naik jam 1. Jam 1 malam. Jam 1. Masih didengerin itu? Masih. Paling sedikit jamaahnya berapa? Pernah inget nggak? Paling sedikit ada mungkin 20 orang. 20 orang. Pernah tampil juga keadaan mati lampu. Dilanjutin karena emang di pelosok jalannya hujan besar, mati lampu, terus cuma kepake genset, tapi gensetnya cuma bisa 1 lampu sama mic doang. Terus ya lampunya cuma di panggung, jamaahnya gak kelihatan, gelap semua. Dan itu karena hujan gak berhenti, cuma ada beberapa orang aja. Ayo, gara-gara hujan tuh saya pernah ceramah Pak, jamaahnya tinggal berdua Pak. Ini kalau harus saya sumpah Pak. Saya 2 Pak, 2 itu pun nyender di tihan paling belakang. Jadi ya sekumanya dulu waktu awal jadi membalik gitu ya hujan. Kalau sudah hujan itu jarang yang kuat Pak. Apalagi kalau di acara nikahan kan ya. Kalau acara maulid Rajab kadang-kadang masih mending, kadang atau dioper ke masjid masih bisa. Itu kalau udah acara nikahan gitu hujan, itu yang sering Bapak lakuin adalah sekarang mau di cancel enggak gitu. Enggak, baru kalau itu kayak masih. Ini ada pertanyaan yang kelewat nih, yang dari awal yang ngebahas sosmed, boleh kan? Masih nanya, Aika baru keinget sekarang. Tadi tim kreatifnya lupa tuh ngasih jangan. Apa sih resepnya gitu? Kok bisa followersnya sebanyak itu? Gitu. Tahu nggak? Sadar diri nggak sih bahwa follower kita teh gara-gara kita ngelakuin ini jadi banyak gitu? Coba. Sadar sih. Dulu lagi viral, kata-kata viral banyak tuh di TikTok. Yang kayak Alip Cokmek, yang kayak gitu-gitu. Sempat ikut tren? Dibawa di ceramah. Oh, di ceramah. Iya, jadi dibawa di ceramah, kemudian sama tim di video, di cut bagian itunya yang viral, masukin trending gitu, FYP di TikTok. Jadi salah satu itunya memang Salah ada satunya, tim kita yang benar-benar jeli dalam editor video itu. Ini lagi, tolong tim editor ini harus jeli ini. Jadi kalau nggak FYP yang salah editornya, yang sebetulnya ini udah bagus gitu. Yang salah gajinya. Oh, gak bisa. Ya, jadi memang udah paham. Terus spill dong dari follower sekian banyak itu, maaf ya, jadi rupiah nggak sih buat kita? Jadi cuan gitu. Jadi cuma belum tahu nilainya gitu. Nais belum tahu. Kalau tim nggak tahu, belum di ini. Dari YouTube. Kalau yang nyata tuh kan dari YouTube ya. Iya. Kalau TikTok tuh sudah jadi cuan belum sih buat Nais? Pernah dapat cuan dari TikTok nggak? Belum nerima sih Pak. Belum nerima. Dengan follower sekian banyak, komodo ini follower 1000 atunya nu 130 ada. Tapi kan katanya di TikTok tuh dikasih gift gitu ya. Kalau live suka live TikTok nggak? Pernah live, cuma yang ngasih gift beberapa, terus lagi bunga mawar dinya nu 1000-an. Paling kalau live cuma naikin ininya doang, followersnya. Yang ngasih gift jarang sih. Jadi mendingan di YouTube ya, di AdSense. Sudah sampai sekarang masih tuh. Masih nerima AdSense masih. itu. Tahu jumlahnya berapa? Nggak tahu jumlah. Kok bisa nggak tahu sih? Nggak mau tahu atau nggak dikasih tahu? Pernah nanya, cuma kata Ayusuf teh belum bisa dicairin gitu. Iya kan batas pencairannya berapa? 1.200.000 Pak ya? Iya mungkin. $100 ya? $100. Ini orang-orang kreatif nggak pada tahu. Ini tim kreatif mah kuduna pinter sosmed Pak. Biasanya $100 katanya. Mudah-mudahan terus berkembang. Dakwah di dunia nyatanya, dakwah di sosial medianya juga terus lanjutin gitu ya, sebagai generasi yang ada di zaman sekarang terus berkembang jadi orang hebat gitu ya. Karena salah satu kebahagiaan kita sebagai followersnya, saya juga karena termasuk follower setianya gitu, dalam melihat apa yang diikuti tamu berkembang. Boleh dong kasih kesan-kesan, kesan untuk podcast inilah ya, kesan untuk podcast ini nih, kesan dan pesan untuk podcast Stay Up Podcast yang baru 2 episode. Tadi penonton episode pertama berapa Pak? Berapa ya? 250 kayaknya Pak. Dan yang komen di YouTube tuh 6 orang Pak.
Ini nggak tahu salah host atau nggak tahu salah narasumber pada saat itu. Nggak, waktu itu memang percobaan sih. Waktu itu percobaan dan kita Bismillah, orang banyak yang bilang udah nggak zaman podcast, telat start gitu. Begitu punya ide kita ingin mulai gitu. Gitu. Jadi sedih saya kalau cerita tentang itu Pak, cerita tentang apa ya? Cita-cita yang tidak tercapai begitu. Kayaknya sekitar 250 penonton. Ya itu yang bilang gitu berarti pikirannya negatif, nggak positif. Jadi pesannya jangan mikir negatif, karena mikir negatif tidak akan pernah memberi kehidupan yang positif. Luar biasa. Kan semuanya dimulai kayaknya dari, pernah di storyin deh. ya di posting. Posting ya? ada di posting. Iya, followersnya tahu Dimulai kan dari- ya, sesuatu yang negatif nggak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Iya. Kesannya seru nggak di sini? Seru. Seru ya. Seru banget, pertama kali podcast. Nanti diundang lagi gak Po nih? Diundang lagi. Nanti kalau sudah dapet itu sponsor biar nggak air putih. Ini mudah-mudahan ini didengar oleh para Agnia ya yang punya air minum kemasan. Sementara ini belum ada sponsor masuk untuk Selida Podcast. Terima kasih Teh Nais. Aduh, ya Allah pebalit ya. Mudah-mudahan kita kepeseran wireless. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah sama-sama. menyempatkan. Senang banget bisa ngobrol sama Nais, jadi tahu beberapa rahasianya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semoga dijadikan pembelajaran. Teman-teman dan Baraya Staida Podcast, mudah-mudahan kalau ada kritik dan saran jangan lupa taruh di kolom komentar saja. Semua ini adalah sebuah proses pembelajaran, bukan soal siapa yang memulai, bukan soal kapan kita memulai, tapi yang menjadi perhitungan bagaimana kita mengakhiri semua ini. Saya Kang Uko dan Naisil Jana. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.